Di part 2 ini kita akan mendengar kisah tentang seorang pacar dari gimana ngomongnya? Ya ini baru kejadian, Oza itu brand ambassador, Erigo. tapi pacarnya ngelarang pakai baju Erigo. Selamat menyaksikan. Tapi lu udah capek belum sih main genjer-genjer, jaksel-jaksel? Sebenarnya udah sih Bang, dan kayak gue juga di TikTok udah jarang banget gue Gen Z dan Jaksel. Paling kalau gue diundang podcast gitu-gitu kan, karena kan memang ya TikTok kan cepet gitu, kayak gue juga nggak kerasa kayak wah Sastra sekarang cogan gitu, kayak gue syuting sama Sastra kayaknya 2 minggu lalu masih sportscaster deh gitu, kayak masih bahas bola. Apa sekarang top leader gitu kan, kayak Arif Brata otomotif, siapa yang nyangka gitu, Arif Brata sama mobil gitu. Iya kan, Kayak, gila gak nyangka tapi ternyata works ya. iya, makanya waktu itu kan kayak Kombut sama Sastra Mapos kayak kan kita nge-MC Jambore dari 2 kan, satu sesi siang-siang kayak Jambore gimmick apa nih? Ya kita lihat aja September kita jadi apa. Belum ada yang tahu sekarang gitu. Secepat itu ya Iya, kalian secepat ya. itu Emang jawabannya. Nomaden tuh emang itu apa ya, grup yang paling ngikutin trending. Ya. Berarti lu dari 3 orang itu Apos sama ini lu yang belum menemukan lagi Mainannya. Ya. Apa sekarang jadi ini personel LPDP Korea gitu, udah aneh seperti itu. Apa PDP Korea? LPDP Korea yang kayak ini perjalananku mencari ilmu di Korea. Oh gitu-gitu. iya Itu apa sekarang tuh? anjing iya. Aku Iya, bikin ini niatnya untuk nantang diri sendiri gitu-gitu. coba dah ajak Apos ke psikiater, takut keterusan dah. Abis dari top leader ke situ tuh, Iya. kalau keterusan takutnya skiso. Takutnya kehilangan jati diri asli ya. Kayak gue ini siapa sih? Si Sastra cogan-cogan. Cogan. Lu terbaru yang Bernadia. Bernadia, tapi itu kan sebenarnya overthinking gue udah lama kan. Overthinking udah lama sih. Tapi Sastra mungkin bisa gue bilang mungkin yang paling pintar nyari celah karena dia tuh sering dicontek Bang, TikTok Sastra tuh. Oh. Banyak orang-orang yang sama banget gitu kayak Sastra, dan dari dulu dari zaman dia konsultasi skena atau ada yang nyontek, ini Cogan ada yang nyontek lagi gitu-gitu. Iya, Tapi yang cogan itu kan udah dilakukan sama si ini yang orang Bandung itu. Iya kan? si Kakef itu loh. Kakev ya, tau Oh, nggak? Kev ya, Kev Iya, ya, yang makanya- bukan lu orangnya yang itu tuh. Oh, Itu. oh tuh dia duluan baru Sastra. Sayangnya Ya, ya, kalau gua lihat sih ya, karena dia melakukan itu kalau Cogan lagi syuting, Iya, Cogan iya. lagi ini, Cogan lagi itu, dia duluan Oh, kayaknya sih. iya. Tapi benar kata Oza tadi, ternyata nggak disadarin bener si Sastra beberapa kali ciptain tren, Iya, skena. sekian. Tapi mungkin kalau yang Cogan mungkin itu bukan nyontek, mungkin memang kebetulan punya keresahan yang sama. Betul. Ya, tapi waktu konsultasi skena tuh persis Kang, sampai kayak nadanya konsultasi Iya, skena, iya. konsultasi bener-bener sama banget. Itu Dan jokes Sastra, kerikil, coffee shop, duduk Iya. iya itu udah pasti nyontek. Sastra yang bikin anjing level Iya. keren itu susah loh. Bikin tren gitu. Susah emang. Bisa si Sastra. Enggak, gua kadang kalau mau bukan ngikutin tren ya, gua tuh di level yang mungkin karena udah tua kali ya, mentalnya tuh cepet kepukul gitu. Kayak gua ini lagi mau bikin pengaduan, namanya Ya, pengaduan. segmen Pengaduan gitu. Jadi keresahan gua diterapkan di sketsa komedinya pengaduan. Iya. Guanya nggak muncul, suaranya doang tuh. Itu aja udah ada yang gua kan resah terhadap pantai yang kemarin gua ke Anyer itu Iya. kan. Ada yang ngomong, ini terlalu lebay nggak gitu bang. Gua langsung aduh anjing. Ntar marah nggak ya ini orang Anyer gitu ya. Tapi yang gua alami bener terjadi kayak gitu Iya. masalahnya gitu. Tapi emang enakan bikin segmen yang timeless gitu kan, karena kalau mau main kayak current issue nih, Iya. kita akan kalah cepet sama temen gitu. Pasti, Ya, benar, pasti. Gue pernah bangun tidur baca Twitter kan, wah lucu nih, terus gue nulis di notes sedikit, terus aku mandi ya sebelum take gitu. Nah pas gue buka TikTok, Ardit udah VIP 800.000. Bangun jam berapa ya bang? Irfan Gafur, Irfan Iya, iya, Gafur. Bangsa Irfan Gafur jadi Bernadia juga anjing banget tuh. cepet banget, dan gue anjir kan gue pakai HP sama clip-on. Iya, kan. iya, Gua di- iya. Kan Irfan Gafur tuh kan SLR kan, Iya, Jadi iya. ngopi dulu ke PC. Iya. Jadi, anjir cepet banget. Ardit juga udah Ya, si sama Ardit gitu kan. paling cepet sih. Kita sebagai konten konten kreator atau kreatif lah, orang kreatif tuh mikir anjing nih bagus nih. Oke, ntar gue bikin gini, gue ketik, jam 2 si anjing ini udah viral. Udah viral lu. Nah kalau gitu lu gimana? Lu tetap bikin nggak?
makanya kalau kita punya segmen, seenggaknya angle kita udah pasti beda kan. Oh, Kayak misalnya gue lip service kan, misalkan kasus tentang perselingkuhan artis nih, ya mungkin yang lain bikin kayak gimana, ya gue bikinnya versi yang ini gitu. Oh makanya lu bikin overthinking dan lip service. Iya, supaya gue punya angle sendiri gitu. Iya. Nah ini gue coba bikin di sini versi lu ya Cak. Jadi kemarin gue baca sama Reno, ini tentang Gen Z. Tentang Jadi, Gen Z. Si Pak Basuki, Sri Mulat. bukan. Siapa yang suka bawa kamera itu? Yayu. Bukan. Yayu yang bawa Basuki. Kamera. Pak Basuki Hadi Basuki. Mulyono. Ya Pak Basuki itu ngomong IKN ini cocok untuk anak-anak Gen Z. IKN cocok tuh anak Gen Z. Nah, ya? ini ada beritanya nih. Nih, Kita cari kita spesial baca buat aja lu. ya. Kita minta tanggapan lu nih. Apanya nih yang cocok untuk Gen Z? Apanya dulu? Ya makanya ini, menurut iya. lu. Nih. Basuki IKN buat milenial Gen Z, bukan buat saya dan Pak Jokowi. Kenapa? Kocak kan dari Ini belum ada yang bahas ini nih, gua lihat Iya. kan belum ada bahas ini. Sekarang coba bahas ya, siapa tahu nih. Iya. Basuki cocok untuk anak Gen Z. Bukan IKN. IKN cocok buat anak Gen Z. bukan buat saya sama Pak Bukan Jokowi. buat saya sama Pak Jokowi. Yang boomer kata dia. Iya ya. IKN belum banyak Gue baru tahu ada bangunan yang bentuknya Istana Negara itu. yang dikritik itu aja sih. Mirip Avenger, mirip apa? Banyak ada mirip yang katanya di anim ada di apa kayak kelelawar ada yang bilang juga. Mungkin gue bikin lip service tentang Pak Basuki ngomong kayak gini, gue jadi Gen Z-nya gitu kayak, oh iya memang kita pengen banget ke IKN, siapa yang gak pengen sih healing ke sana gitu-gitu palingan bikinnya. Menikmati hari muda. Menikmati hari muda, sepi di sana nggak kayak di sini hektik gitu-gitu. Menurut lu nih, oke berarti kalau itu kan butuh ditulis dan Ya. ini aja. IKN kan bertahap tuh si PNS yang diterbaik di sana. Iya. Kalau kita bagi berdasarkan generasi, Heeh. menurut lu mending duluan 100% itu Gen Z semua dulu yang ke sono atau boomer dulu yang ke sono? Mending boomer dulu ya ke sono. Kenapa? Kayak kalau langsung banyak keluhan, Twitter rame tuh, apalah mungkin di IKN. Kayak klub aja gue nggak tahu udah ada apa belum di IKN kan Gen Z mau hura-hura di mana? Oh, malah jadi jelek kalau misalnya Gen Z duluan ke sana, Iya. malah IKN jadi jelek nilainya. Investor malah jadi Mundur. campur. Jadi Ya. boomer bikin dulu coffee shop lah, tempat tenis gitu-gitu kan, gym yang banyak, beberapa bar, baru taruh Gen Z di sana ibaratnya, ya kan? Kalau Gen Z ke sono pertama berarti dibutuhin klub. Klub. HW apa sih? Salah satu HW harus Pasti, ada ya. HW. Mau Klub. yang ambiar, mau yang Benar. biasa. Klub juga harus ada yang kapasitas 1.000 sama yang cuma 80 Oh, gitu-gitu. walaupun yang 1000 isinya juga cuma invitation doang ya. Terus backdrop buat ngeliat karaoke kan harus ada tuh yang nyediain. Ya. Kalau Gen Z semua kesana kayak semuanya pengen ngelit, nggak ada yang bikin eventnya gitu kan. Susah sendiri. Kalau dari semua toko kopi, kalau Gen Z semua duluan ke sana yang paling pertama buka harus apa dulu? dari semua toko kopi. Dari yang semua toko buka kopi. ya. Dua lah. Dua ya mungkin kayak kenangan sama Bajawa kalau sekarang. Kenangan sama Bajawa lah. Siang di kenangan, malam Bajawa. Bajawa. Iya. Oke. Kalau itu ini apa coffee shop. Kalau makanan-makanan Gen Z kayak gacoan kayak atau apa ya? Iya. Gacoan sama salad stop ya kan. Jadi yang buat diet Gen Z diet Oh, juga ada. iya juga ada. Gacoan Gen Z mepet. Gacoan Gen Z mepet. Salad stop buat yang healthy lifestyle. Ini kayaknya tim IKN belum kepikiran ini. Iya, lo pikir lo Gen Z juga perlu ke IKN tuh. Iya, Basuki harusnya ketika ngomong kayak gitu harus kepikiran anjing harus bikin gacoan, Iya. bikin klub. Iya. Festival musik juga harus ada, Bang. IKN Fest gitu setahun sekali ada Hindianya. Oh Si iya. Bernadia harus ada, masa dia harus nonton pesta pada beli tiket pulang, beli hotel lagi. Oh, gitu, iya, repot kan. Benar. Berarti harus hire Ucup Pop. Harus ada Ucup Pop untuk jadi IO pertama. Iya, benar. Minimal Ghana Sounds Project lah. Minimal Ghana itu. Sounds Project. IKN harus bisa ini juga menampung Gen Z ya kan. IKN ini jadi kayak ini ya, kayak tempat yang buat tau nggak kalau misalnya di film-film itu kayak film Mau Kiamat nih, kan akan ada penampungan tuh. Iya. Nah, penampungan ini kan akan ada orang-orang yang penting dulu yang diutamakan gitu. Tapi kalau menurut lu Kak, 2012 film terjadi. Iya. Gen Z termasuk generasi yang diselamatin ya? Gen Z mungkin beberapa ada yang seneng. Gen Z yang tweet suicidal kan udah ini sekalian deh gitu bareng gitu kan ibaratnya.
Malah seneng. Iya, Ji, kebayang gak lu kalau misalnya ada bunker penyelamat gitu ya. Iya. Terus di dalamnya ada Genji. Kayaknya pasti akan dites ini juga psikolog dulu. Ini Genjinya kayak gimana? Harus ada ujiannya dulu di gerbang bunker. Iya, benar. Karena kemarin juga gue baca Genji itu baru tahu gue lebih mementingkan pertemanan daripada pasangan. Iya, Bener nggak sih? iya. Ada tren-tren kayak gitu. Dan kayak marriage is scary gitu-gitu kan. Apa Oh ya, marriage is scary. Menikah menakutkan. Jadi ngerasa gue bisa nyanyi, akhirnya gue daftarlah AFI tanpa disupport orang tua tuh orang tua nggak tahu. Ngantri lah. Nah ketika ngantri dari ribuan orang itu, akhirnya gue masuk ke antrian yang tadinya berdiri terus duduk. Pas berdiri tuh nggak ada tuh suara yang lagi nyanyi. Nah pas duduk udah mulai santai. Gue udah ngerasa yang anjing gue nyanyi. Ini dulu masih inget lagunya Robbie Williams. Robbie Williams yang ini yang I just wanna feel real love. Gue udah ngerasa paling bagus aja ya. Gue kan nggak tahu dunia luar seperti apa dan orang-orang yang ikutnya juga seperti apa. Di pinggir gue pas gue denger, anjing bagus banget suaranya ya, bagus banget. Sebelah kanan gue, wah anjing bagus. Situ gue langsung balik. Balik, udah lama-lama ngantri. Ya balik. Tolol. Kan kalau punya jual kompetisi mah kan, wah udah aja. Iyalah, dulu, udah jalanin nanggung. dulu aja kan nggak tahu hokinya di mana. Iya. Berarti. Nah ini gue balik gitu. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Emang gimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Tren di TikTok itu. Iya. Jadi hubungan memang Gen Z nggak terlalu Kenapa? Apa yang Masalah. mempengaruhi mereka begitu? apa ya? Mungkin kayak kenapa ke persahabatan gitu. Mungkin hubungan kayak ya mereka juga hubungan orang tua gue juga nggak terlalu. Kayaknya lebih akrab papa sama teman kantor nih dibanding Papa sama istri. Iya, makanya dia lebih pertemanan dia. Lebih akrab papa sama Elsie ya. Itu kayak sih. Pasti di kontak bapaknya ada yang nama Ica dah. Santi, Ica. Berarti kalau begitu Gen Z tidak akan dibawa ke bunker. Iya. Karena tidak akan memperbanyak manusia lagi kan. Oh iya. Harus Dia nyarinya yang mempertahankan. rame, dia nyarinya yang rame tetap. Iya, tetap yang mementingkan hubungan karena untuk melanjutkan kehidupan manusia kan. Iya. Kalau Gen Z yang kayaknya hubungan bukan nomor satu nggak akan Nggak tuh usah, dimasukin ke bunker. iya. Udah ikut kiamat aja. Berarti ini kita bisa simpulin 10-20 tahun lagi penghulu terancam. Iya sih. KUA kayaknya mulai kosong. Iya, penghulu mulai nganggur. Terjadi pemecatan sekitar 500 orang di KUA. Ntar di LinkedIn banyak tuh Iya. pengalaman kerja penghulu KUA, Iya. Serang, penghulu KUA, Sentul. WO juga terancam. WO terancam. terancam. WO geser ke lead karaoke aja lah ya. Lebih Tapi rame. mungkin biarpun kan kita kan selalu ada yang bilang budaya kita tuh sebenarnya hanya nyusul yang udah terjadi di luar gitu Iya. kan. Nah, kayak di Jepang tuh kan udah beneran kayak begitu kan. Benar. Kayak orang tuh gak pengen nikah, gak Iya. pengen pacaran. Tapi pernah gue berita gitu, ada satu SMP gitu. Jadi kan karena yang jarang mau nikah, anak kecil berkurang. Iya. Nah, ada satu SMP yang muridnya tersisa 2 orang doang yang daftar. Cowok sama cewek gitu. Itu pun masih tetap gak mau pacaran tuh gitu. Kalian berdua nih jadian nih. Padahal gurunya sengaja gitu. CCTV gue matiin dah. Dan nih guru-guru udah pulang ya. Kalian hanya berdua di kelas. Ya. Gak ada yang ngawasin Ya. gitu. Tetep ngobrol. Itu stres tuh pemerintah Jepang tuh sekarang tuh. Sampai akhirnya itu sebenarnya mau ditutup, tapi untung ada satu yang datang terakhir lari-lari ya. Iya. Sekolah lah. Enggak sampai si pihak kepala sekolahnya tuh sampai ngebuka ini jadi nggak diblok tuh internetnya. Boleh tuh buat Iya, boleh. Tapi di Jepang karena mahal. Dan tapi karena ini juga Bang, kan orang Jepang kan ini ya kayak nikah sama bantal gitu-gitu, Oh terus iya. nikah sama anime. Makanya Iya. sekarang harusnya pemerintah ngehimbau para penulis anime kayak jangan cantik-cantik banget bikin karakter gitu kayak bikinlah cewek yang bopengan kayak mukanya dikit biar dia nggak nikahin gitu. Yang marah-marah gitu ya, punya partai. Terus Korea juga katanya ini agak kelewatan tuh. Gak ada toko anime ketum partai. Iya nggak. Anime tentang partai juga masih jarang kayak gitu. Apa tadi? Nah di Korea juga jarang yang ini kalau nggak salah ya, Iya. gue juga ini belum gue baca langsung, Iya. baru cerita sama teman. Jadi orang juga pada malas pacaran dan nikah sekarang. Terus kan gue bilang loh,
kan dia kan banyak drakor bukannya Iya. harusnya itu membakar lu pengen jadi Romantisme. Nah ya. ternyata karena itu malah naruh ekspektasi orang bang. Jadi kayak, aduh gue kalau jadian maunya kayak Crash Landing on You gitu. iya, bener. Ya bikin lah drakor apa kayak KDRT gitu atau perselingkuhan supaya orang pacaran ternyata bagus gitu. Kasihan sih kok Korea sama Jepang lama-lama sepi ini kan. Berarti ini pemerintah harus mulai membatasi drakor dan Jepang, Iya. perbanyak Bollywood. Nah, Iya kan? supaya lu mensyukuri kayak, wah seenggaknya gue nggak ada isu tanah menurut gue. Iya. Tapi jadi kekhawatiran cewek-cewek kan di Bollywood atau film India tuh cewek masih dianggap rendah kan Iya. sama mereka. Iya selalu, iya sih benar sih. Selalu pihak ini yang Kesetaraan tuh belum. Iya, kesetaraan belum ini. Belum. Nah tapi lu sekarang ini Oza terakhir waktu datang ke kita dulu belum punya pacar. Belum. Sekarang Iya. Udah gue kenalin kan, kagak bang, kagak. rencana married. Rencana married. Ya emang kenapa? Sampai udah mau married lu. Ya bagus daripada lu nggak ada rencana sama sekali. Gue kan nonton drakor. Belum publish tapi bang. Oh itu belum ambil berarti itu disensor. Tapi rencana serius ah? Rencana sih serius karena kan ya umur juga segini dan nyari yang lain kayaknya. Jadi kita ternyata semakin lama ngambil tuh semakin harus nurunin umur nyarinya kan. Milenial udah pernah nikah duluan nih. Maksudnya umur Kayak kita makin lama nyarinya ya mau nggak mau Gen Z sekarang. Ya. Kalau Gen Z gue skip ya gue sama Gen Alpha mungkin lebih stres lagi kan. Cewek lu apa? Gen Z? Gen Z awal. Jadi kan, nah Gen Z itu kan kalau nggak salah abis di 96 kalau nggak salah ya setahu gue. Oh, Nah cewek gue nih Gen Z-nya dia lahir Januari 97. Jadi andai mama kamu kecepatan sebulan aja masih milenial loh kita nih gitu. gitu sama ya. Tapi ini pacar pertama lu ya? Seumur Ini hidup? kedua. Oh kedua. Tapi sama seperti yang lu bayangin Iya. ya pacaran sama Gen Z gitu. Beberapa sih sama ya kayak ya bener kayak dia punya second account beneran gitu. Terus apa-apa ini live location. Iya anjing. gitu. Lu menerima atau lu denial? Bukan denial. Anjing, kenapa sih harus punya second account? Iya. Gue ya mau nggak mau harus menerima pada ujungnya ada close friend lagi second accountnya. Gitu. Lu mencari tahu di second account-nya ada siapa aja? Lu follow nggak? Gue follow. Oh, second account-nya lu follow. Gue follow. Third account-nya? Third account gue nggak follow. Karena Tapi ada dia. ada third account ada. Beneran kayak begitu. Beneran kayak Lu gak penasaran third account-nya cewek lu gitu maksudnya? Dia third account-nya gue pernah dikasih lihat. Jadi biasanya third account tuh nggak posting bang. Third account tuh buat stalking biasanya. Dan nggak hanya dia. Teman-teman sekitar dia itu hampir semua punya second account. Jadi following gue nambah banyak banget tuh. Satu orang kan dari dua Iya, account. Gue follow kan. Enggak bentar dia kalau third account itu untuk stalking. Iya. Berarti dia follow orang-orang umum yang pengen dia stalking. Atau dia nge-stalk orang yang dia nggak pengen follow, ibaratnya gitu. Oh tapi di search. Tapi di search mungkin, ibaratnya gitu ya. Anjing ikut amat ya itu dia. Mungkin ya. Tapi bisa ada kemungkinan terjadi perselingkuhan gak sih? Maksudnya kan Dengan second account. Third. Biar Biasanya misalnya kita selingkuh nih tapi nggak usah follow-followan gitu, stalking aja. Oh iya itu sering itu ya. tapi Gen Z kayaknya nggak bakal berani selingkuh karena gua aja lebih sering merhatiin second account-nya dia gitu. Mungkin kalau ada Gen Z mau selingkuh lebih aman dari first account justru. Itu yang lebih lebih nyaru, Iya, lebih nyaru. Oh. Anjing levelnya udah kayak gitu bro. Iya. Udah yang tadinya ini buat secret tapi justru ini dipancing biar orang lebih fokus ke sini biar yang utama. Iya. Anjing. Sampai ada salah satu temennya dia kayak gue nggak sengaja gue follow second account-nya duluan dan itu malah gue merasa kurang ajar gitu kayak aduh ini second account nih. Gue langsung di sini gitu. Anjing lu jadi kejebak Iya, ya. kayak- Anjing bangsat. Aduh ini aneh banget nih gitu. Aneh banget ini gitu. Ada hal yang bikin lu sebagai orang milenial itu kelakuan dia yang nggak ada gitu, ada nggak? Gue awalnya second account gue masih kurang bisa nerima tuh kayak buat apa sih ada second account Ya. gitu. Terus kayak ya banyak lah ya kayak nge-share yang foto terus ke story terus new post gitu kan gue juga sempat gocengin tuh. Oh dia kayak begini nih bener-bener ya. Sama lah gitu kayak yang gue iniin. Tapi udah jadi pacar ya. Ada deal-dealannya nggak lu sebelum menikah sama dia? Deal-dealan belum sampai ke sana sih kayaknya omongannya. Tapi lu tuh masuknya gen Gue milenial. Oh milenial. Kalau gua 87 masuknya apa? 87 kayaknya masih milenial. Milenial ya. Dia udah Delapan- boomer. enggak, 80 boomer. X.
80 enggak tahu deh, gue enggak hafal kalau yang ke Lu atas tapol ya, tapol. Napol. Tapol tahanan politik. Iya. Tapi ada susah gak sih? Gue dulu pernah deket sama anak masih kuliah. Berarti itu maksudnya apa dia? Tahun berapa dia? Masih kuliah sekarang. Itu udah pasti Gen Z. Gen Z ya, itu maksudnya Gen Z. Kelas karyawan nggak? Takutnya kelas karyawan. Enggak ada. Umur dia. Kemudian dia kuliah S3. Enggak, S1 Nah, itu anjing. Umar. S1. S1. Sempet jalan dekat lah beberapa Oke. kali. Itu aja anjing pusing gue, Za. Satu gue kagetnya itu, gue waktu itu mau jemput terus, iya kak, share live vlog lah anjing gue bilang. Iya, share live vlog. Itu satu tuh yang bikin gue kayak anjing, gue kayak, hah? Kenapa harus live vlog gitu? Kalau lu gak percaya gue bilang gue ada di sini gitu. Dia kalau live vlog mah kayaknya hal yang wajar menurut gua. Gua kalau ada janjian sama siapapun live vlog biar dia tahu, biar dia tenang gitu. Tapi kalau ke pasangan kan gue ini baru ngalamin dan jadi gue ngerasa kayak tetap anjing. shock biarpun make sense tapi kan tetap kitanya kaget kan ibaratnya gitu. Iya. Takut. Pacar lu kan pasti searching dulu. Takutnya kan kalau nggak ini bilang anjing gimana nih. Maka Lihat dari live itu vlognya kan di gue nggak Polres. Maka dari itu gue nggak suka. Oh, karena itunya bukan Iya, karena Gen itu. Z. Iya. Warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Karena itu takutnya gue nggak suka di situ, tiba-tiba dia tahu gue lagi di Bareskrim. Iya. Gue juga pernah sampai kayak kan typing ganteng, typing cantik selama ini kan hanya gue bercanda doang kan tentang itu. Yang kayak kan ada tuh istilahnya kayak typing ganteng, typing cantik. Kayak jadi typing ganteng tuh kayak lo harus huruf kecil semua gitu-gitu. Iya. Terus kayak banyak lah typing ganteng kan. Nah, terus gue pernah lagi WhatsAppan kayak jadi kata dia kayak misal pertanyaan nih kayak bang di mana tanda tanyanya tuh satu aja jangan dua, dia bilang jangan. Apakah ini mempengaruhi kelanggengan hubungan? Apa sih salah bukan tanda tanya satu? Lu pacaran sama Uda Ivan Lanin lu kayaknya. Jawaban dia apa? Kenapa harus tanda tanyanya? Kayak kalau dua tuh kayak ada hal yang mendesak dia bilang. Iya kayak maksa gitu. Kayak ada ya. hal yang mendesak kalau dua gitu. Tapi gue relatif taat sih kalau pemakaian tanda baca sih kalau gue ya. Iya termasuk taat ya. Gue jarang banget pakai tanda seru sih gue. Gue ya. Iya. Huruf besar semua jarang banget. Iya. Caps lock jarang. Caps lock ya. jarang. Tapi selalu tanda titik setelah titik gue kasih spasi Iya, gitu. iya, udah refleks kan. Udah refleks Udah kalau itu refleks. karena kan kita didikan ejaan yang disempurnakan. Kalau mereka kan lebih ke typing Kalau yang ganteng selalu kan. typo apa itu? Tolol lu namanya Dani, namanya McDani. Anjing main Improvindo ya. Main cerita panas dingin kayak kalimat siapa Tahu gitu kan, yang pernah tuh. yang Ya. ngeluarin kertas. Orang diseleksi ya. Punchline-nya salah baca. Detonator bom. Denator bom. Susah anjing. Boomer tolol. Karena kan kalau improve kan harus cepet kan. Kalau Ya cepet baca tapi dulu bener. deto. Jadi nggak lucu. Tapi kayak gue pernah bahas juga typing di YouTube-nya Bang Radit kan. Kayaknya Coki tuh typing paling refleks yang gue kenal orang Coki Pardede kayaknya. Kayak om grup WhatsApp gitu kan typing Coki di Kayak gimana sih? di chat kayak apa ya? Pokoknya Ngirim stiker. dia ngirim stiker terus kayak emotnya tuh numpuk. Terus dia misalnya kayak kalau misalkan ada 3 poin nih. Ya. Misalnya kayak gimana lu? Sorry telat tapi ini gue OTW. Nah, itu Gen Z maunya lu 3 chat. Iya. Nah, kalau Coki itu dia enter ada spasi gitu, terus ada lagi. Dan kadang kan kalau dia suka ditambahin kayak cer atau kayak di chat kan juga ada gitu-gitunya. Cak. Coba deh lu chat deh WhatsApp lo sama Coki pasti kayak anjing nih om banget. Dia baru Goodbye. kelihatan Sat. dia baru kelihatan tuanya tuh di WhatsApp. Iya. Caksnya K-nya mesti banyak dia. Caks. S-nya banyak banget ini. Tapi ya ini terakhir sebelum kita udahan ada pertanyaan dari warga waras ya. Oke, siap. Warga waras yang belum bergabung di grup tele silahkan bergabung di grup tele. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada pertanyaan sambil makan santai. Oke, siap. Bentar. Oh ini dari M Chandra M. Ini pertanyaan buat Oza. Lu benci rezim gak Za? Soalnya ada Z di rezim. Anjir. Bangsat. Gue tentunya mungkin takut lah pada rezim lah tentunya ya sebagai rakyat. Tapi memang gue lebih takut Z-nya. Baru graduate tapi Z. Iya. Baru graduate. Karena lu paling takut juga sama Kementerian PUPR ya? Karena P-nya pakai semua ya. Gue lewat Kemang emang gini sekarang. Lagi mau ngarang gitu deh.
Padahal McD yang boykot, tapi yang gue tahu. Oh, Zi udah graduate ya. Zi baru graduate ya. Tapi akhirnya dari situ lu follow nggak sih sama setelah graduate boleh kan ya? Boleh. Sebenarnya Zi udah follow back gue waktu Erigo itu. Oh, itu Jadi, boleh ya kalau boleh. sama artis mah boleh follow. Kalau misalkan dia kalau nggak salah member tuh boleh follow back kalau yang ada kerjaan bareng atau apa Ya. itu boleh follow back. Gitu. Dan bukan nobody karena Bukan harus nobody. artis kan. Ada gitunya sih. Iya, karena kan katanya takut nggak adil kalau ada orang nggak jelas di follow. Fans-fansnya yang maksudnya Tapi harus masuk akal. membayar gitu, kasihan. Bahkan gak hanya follow, kayak nge-reply itu nggak boleh bang. Iya, iya. Nge-retweet tuh nggak boleh. Ada lagi pertanyaan dari dari Chandra Karya Bangun. Anjing Oke. kayak nama Kayak UD ya, toko. kayak UD. Bukan udah kayak toko bangunan. Iya, UD kan toko bangunan UD, usaha dagang. Oza Ranguti. Ya. Bagaimana tanggapan ceweknya tentang komentar? Ceweknya Oza pengennya sama Ovi tapi gak bisa dapetin makanya nyuruh Oza diet. Itu mau bangsat. Itu penonton USS emang. Padahal mereka penonton gue tapi lebih senang ketika gue kena dibanding. Jadi ada yang komen gitu kan kayak wah Oza sekarang glowing nih kayak jadi mirip sama Ovi gitu. Iya. Nah, terus ada yang reply kayak ya mungkin ceweknya maunya sebenarnya sama Ovi tapi dapetnya Oza. Terus ada lagi reply kayak kayak Ovi mau aja sama ceweknya Oza standarnya kan Anya bangsat. Udah sampai keluarga loh kalian. Malah keluarga Jejo nggak pernah lu sentuh. Dia bos gua gitu loh. Gak anjing juga ya penontonnya dia melibatkan Oza, keluarganya, pacarnya Oza, Iya. mantan kakaknya Oza Iya. anjing. Dia udah move on 2 tahun lalu, Anya juga, tolonglah. Iya kan penonton tuh gimana ininya sebenarnya idolanya. Anjing udah kayak Royal Family bro. Royal Family bro. Ini kalau terjadi perpecahan geger geden kalau keraton Solo. Ada lagi dari Ibun Hebat. Buat Oza Ranguti, gak pengen punya persona baru. Nah itu tadi ya yang lagi mencari lah, sama kayak Sastra dan Apos kan kita juga nyari terus Ya. apa yang mau diiniin kan. Dan ya kayak Sastra dapat cogan dari dia ngelihat tren lain, Apos MLM juga begitu ya masih mencari sebenarnya. Sudah ada dalam kepala lu pengen jadi apa? Kayak cadangan sih mungkin persona Jim kayaknya ini lagi digodok. Sama Jupri. Sama Jupri dong berarti. Iya, collab-nya sama Jupri. Sama Ilham. Sama Ilham. Nonton gak kemarin mereka latihan? Drummernya Oza, Oh, gitarisnya tahu. Yoyo, Oh, basisnya tahu. Dea, vokalisnya mending ganti kan. Ya, tapi kan yang mewakili liriknya Ilham. Emang lagu Fisiku, dia, emang lagu Ilham. Itu lagunya Lagu dia, Oh, lagu bukan dia. lagunya yang si ada yang menyanyi gendut. Bukan, lagu lagu dia itu. Ilham. Oh, itu Ada lagunya di dia Spotify. juga. Iya, iya. Emang lu yang lain kerja kan itu? Keren udah ada singkup-singkupnya, udah woi keren bro. Dan itu yang bayar tempat latihannya Ilham. Ilham. Makanya kan gue bilang drummernya Oza, gitarisnya Yono, basisnya Dea adeknya, vokalisnya ganti maksudnya. Soalnya gua liriknya bagus ya. Bagus. Cuma pas Ilham nyanyi tuh si Yono sama ini udah Iya. kayaknya enggak. Ilhamnya lurus kan? Ilhamnya lurus. Kayak stand up itu kan. Kayak stand up itu kan. Makanya gue bilang gue komen. Di pikiran lu apa aja? Nggak tahu itu Ilham lagi syuting di studio, Ilham kayak main lagu gue dong, masih ada sisa 20 menit, udah ayo deh jamming deh gitu. Wih ini mau main apa nih projectnya nih? Enggak, itu gue bikin kayak konten di YouTube gitu, jamming-jamming lah sama orang. Ntar apa-apa kita juga tergondang terus. Iya. Ini kan dia nyanyi mah. Iya. Dia juga kan nyiptain lagu kan mau tadinya buat pemuda tersesat musik. Iya. Kan kita tuh bawain lagu sholawat lah, lagu inilah lagu apa? Beragama Islami ya. Islami lah. Ada oyonya anjing ada ini oyo nih kalau mau masuk ini ada Walaupun tapi itu kan premis lagunya tentang ayo pertahankan keperjakaan gitu itu pesannya. Tapi gue masukin kayak oyo segala macam. terlalu gamblang kata si Mus terlalu gamblang nih. Nyebut brand soalnya bahaya. Kalau nyebut brand bahaya. Ada lagi terakhir nih dari SFW. Buat Oza, kalau ada brand deals fashion juga, tapi lebih gede dari Erigo diterima atau enggak? Kayaknya gue tetap bertahan, ini udah ada kekeluargaan lah. Udah pakai Erigo lagi. Untung ganti bukan yang hitam. Kayak itu yang paling orang-orang sebel ternyata. Iya, sebel banget. Sebelnya karena gak ganti-ganti. Dan hebatnya dia ya, dia kan gua nge-react yang konten lu sama mobil apa? Oh iya Suzuki. Tetap Erigo-nya masuk anjing. Kata gua di brand orang Erigo. Tetap ada Erigo. Dan anjing lu tuh, ini mungkin buat sekalian buat warga waras yang nonton, lu tuh apa sih kontraknya sama Erigo nih sebenarnya? Gue sebenarnya
BA biasa dan sebenarnya gue nggak harus sebenarnya gue kalau yang aslinya gue hanya harus pakai Erigo ketika gue konten di TikToknya Erigo. Di TikTok gue pun sebenarnya gue nggak harus pakai Erigo gitu sebenarnya. Tapi ya gue bahkan di off air pun gue bebas pakai apa. Tapi kayak gue tahun lalu berapa festival tuh Stand Up Fest gue Erigo, Gcom Fest gue Erigo yang sama. Pas gue nge-MC USS berapa episode? selalu pakai Erigo. Ada poin dari mereka nggak sih? Berangkatin Novi. Dia kayaknya nggak pernah pakai Erigo tuh sehari-hari malah pakai brand lain kayaknya. Tapi jadi gitu kan kalau brand kan terlalu sayang sama ada BA-nya nih. Kita berarti kan BA udah kita bayar. Kita harus bahagiakan keluarganya. Berangkatinlah Ovi ke Jepang. Kalau di rate 0 sampai 10. Sweater Erigo hitam lu tuh berapa, Cak? Sweater Erigo yang hitam itu mungkin buat gue 9 tapi menurut masyarakat 1 sih. Anjing lu pengen ngomong 1 nembaknya ke masyarakat. Iya. Gue sampai pernah kayak jadi kan gue kalau jalan sama cewek gue dia memang ngelarang pakai Erigo gitu. Atau beberapa Erigo ada yang dilarang, beberapa yang boleh sekarang. Nah, gue pernah jadi misalkan gue lagi syuting nih, terus gue ketemu dia, gue pasti bawa tas, gue bawa baju ganti gitu. Nah, tapi suatu hari gue lupa, gue habis USS, gue pakai Erigo yang itu tuh. Nah, oke kita janjian di Campville. Nah, pas dateng gue baru sadar ngeliat kaca di eskalator kan kayak, wah ya gue pakai Erigo salah anjir. Gue belum ngomong nih. Pas gue ketemu dia ngeliat gue, kita belanja bareng. Belanja langsung shopping. Nggak mau itu orang pakai Erigo Balon. Itu tuh. Erigo pernah nanggapin itu nggak? Erigo bahkan nggak tahu dengan kisah-kisah perjuangan Erigo dan gue jujur mohon maaf Sadat itu gue masuk ke toko Uniqlo kan. Gue lupa kayaknya pada akhirnya gue beli di toko lain tapi gue sempat masuk ke Uniqlo. Wah itu rasanya kayak berkhianat kan kayak anjing gue nggak boleh ada di sini nih. Sadat menangis sih melihat gue di sini gitu. Dan ini yang dilakukan Oza barusan marketing 4.0 bro. Marketing 4.0. Marketing 4.0. Ngomongin Erigo dia benci tapi di sini berapa menit ngomongin Erigo. Erigo masa enggak sih ke teras belakang? Masuk ke teras belakang. Gak apa-apa lah sweater yang tadi kata masyarakat 1 nggak apa-apa. Kita pakai. Kita mah kata Oja 9, 11. Iya. Nih lu bayar Oza tapi dia pacar yang larang make. Gua nggak punya pacar, pasti akan gua pakai di mana-mana. Walaupun kalau punya pacar nanti pasti larang. Kalau istri gua mah iya. Kalau istri gua pasti ya pakai terus Erigonya. Sejelek apapun Erigo, pakai. Harus juga pakai selama itu menghasilkan. Sadat, please. Aku cinta Erigo. Terima kasih. Thank you banget saya. Luar biasa. Nanti kita jamming ya di YouTube. Iya dong, ayo Ya. dong. Dan kita teman-teman yang tapi Nomaden kenapa sih enggak? Nomaden belum aja kan, gue lagi tour terus Sastra juga kemarin sempat syuting film dan Apes kan habis PDP. Oh, Iya, si Sastra juga itu film pertamanya dia. Oh, film pertama dia. Oh, iya. Nanti habis tour ini paling comeback. Iya, terakhir kapan lu syuting? Udah lama banget sebelum tour mulai. Iya, udah kayak banyak padahal fansnya Nomaden itu. Tapi di off air di tour ini ada Nomaden. Di Bandung kemarin abis gue stand up ada Nomaden dulu bangsa-bangsa. Ada Spotify nggak sih? Enggak, kita YouTube aja. Tuh, kita udah setahun bikin YouTube teras belakang yang tampil Nomaden di podcast stand up. Podcast Karena sebelumnya mereka udah punya karya. Iya sih. Nggak apa-apa. Tapi subscriber udah bertambah nih kan. Puji Tuhan lah, pelan-pelan bertambah. Terima Kan kasih. Didi aja nggak di. Oh iya, kalau Dedi pasti nolak kayaknya ya. Didi. Oh, Didi. Kalau mau bertambah lagi harus undang bocah-bocah kosong banget udah. Iya sih. Udah Ini ya apa pesugihannya? Pesugihan. viewer ngelamun aja begini 10 detik terus out frame nggak apa-apa ya. Depannya ada gitu. Udah naik tuh. Boleh tuh ide tuh. Iya. boleh. Terima kasih Oza, sukses Thank you. terus untuk semua karya-karya lo, USS dan lain-lain. Thank you. Terima kasih warga-warga sudah nonton kita episode kali ini. Kita ketemu lagi di Teras Belakang. Dadah.